Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Novelina Beliani dengan NIM 111241263. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar pengantar bisnis saya yang berjudul Motivasi dan Kepemimpinan. Yang akan kita bahas pertama adalah teori motivasi. Motivasi adalah dorongan untuk mencapai tujuan, mencakup keinginan untuk meraih kesuksesan dan menghindari kegagalan. Di sini ada dua karakteristik, yang pertama intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik adalah kepuasan dari pekerjaan itu sendiri, sedangkan ekstrinsik adalah dorongan dari faktor luar seperti status atau kompensasi. Teori motivasi menurut Landy dan Becker. Yang pertama ada proses kognitif, yaitu motivasi dipengaruhi oleh bagaimana individu memproses informasi seperti harapan, nilai, dan persepsi terhadap tugas. Yang kedua, faktor kontekstual, yaitu di lingkungan kerja seperti penghargaan, hubungan sosial, budaya organisasi, mempengaruhi motivasi seseorang. Teori motivasi menurut para ahli lainnya. Yang pertama ada Maslow di tahun 1943 sampai 1970. Hierarki kebutuhan ada 5 tingkat menurut dia. Yang pertama adalah fisiologis seperti makan, minum. Yang kedua adalah rasa aman, perlindungan. Yang ketiga ada cinta dan rasa memiliki, yaitu hubungan sosial. Yang keempat ada penghargaan, seperti prestasi, pengakuan. Yang kelima aktualisasi diri, seperti potensi dan kreativitas. Teori motivasi lainnya menurut Herzberg di tahun 1966, yaitu dibagi menjadi dua faktor. Ada faktor higien atau ekstrinsik, yang berarti mencegah ketidakpuasan di lingkungan kerja, hubungan, atau imbalan. Yang kedua ada faktor motivator, intrinsik, mendorong kepuasan seperti prestasi, pengakuan, perkembangan. Lalu di sini ada McGregor dibagi menjadi dua juga, yaitu teori X dan Y. Teori X-nya karyawan malas perlu diawasi dan dihindari tanggung jawab. Yang kedua teori Y, karyawan mandiri, kreatif, dan menerima tanggung jawab. Lalu ada Virum di tahun 1964, yaitu motivasi dipengaruhi oleh ekspektasi atau harapan sukses. Yang kedua instrumentalis, yaitu imbalan atas keberhasilan. Lalu ada valensi, yaitu respon terhadap hasil tergantung positif atau negatif. Di sini ada Max Leland di tahun 1961, yaitu ada 3 kebutuhan utama menurut dia, yaitu prestasi atau achievement. Yang kedua hubungan sosial atau affiliation. Lalu yang ketiga ada kekuasaan atau power. Lalu ada Alderfer, ERG, dia dibagi menjadi 3 juga. Existence, seperti kebutuhan dasar, yaitu makan dan aman. Yang kedua ada relatedness atau hubungan sosial. Yang ketiga ada growth, yaitu pertumbuhan pribadi dan potensi. Lalu kita lanjut ke teori kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi kelompok dalam mencapai tujuan bersama, menurut Carteris Black 2007. Menurut Lewin, di tahun 1939, ada 3 gaya utama. Yang pertama, ada autocratic leadership, yaitu kepemimpinan otoriter, pemimpin menentukan segalanya. Yang kedua, ada democratic leadership, yaitu kepemimpinan demokratis, melibatkan partisipasi kelompok. Yang ketiga, ada delegative leadership, yaitu kepemimpinan dengan pendelegasian tanggung jawab kepada bawahan. Di sini ada teori kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama ada Sutarto. Menurut dia, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bekerja sama mencapai tujuan. Lalu yang kedua ada Sondang Pesiagian. Menurut dia, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang untuk melaksanakan pekerjaan bersama menuju tujuan. Yang ketiga ada Ordwetid. Menurut dia, kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang agar bekerja sama mencapai tujuan. Yang keempat ada George Terry. Menurut dia, kepemimpinan adalah hubungan antara pemimpin dan anggota untuk bekerja sama mencapai tujuan. Yang kelima ada Franklin G. Moore. Menurut dia, kepemimpinan adalah kemampuan membuat orang bertindak sesuai dengan keinginan pemimpin. Di sini ada beberapa macam gaya-gaya kepemimpinan ya, yaitu ada autokratis, yang berarti sentralisasi penuh pada pemimpin, komunikasi satu arah, kritik dominan, dan mengandalkan hukum atau reward. Yang kedua ada demokratis, yaitu keputusan bersama, komunikasi dua arah, wewenang sebagian dilimpahkan. Lalu ada delegatif yang minim arahan, jadi bawahan bebas mengambil keputusan cocok untuk staf yang berkompeten. Lalu ada birokratis, yaitu kaku, berbasis aturan, minim fleksibel, sanksi tegas untuk pelanggaran. Lalu ada laissez-faire, kebebasan bawahan dengan kontrol minim, efektif jika bawahan kompeten.
Lalu ada otoriter yang fokus pada hasil, bawahan hanya eksekutor, tegas tapi kurang empati. Ada karismatis yang menginspirasi lewat daya tarik pribadi, sering inkonsisten. Lalu ada diplomatis yang sabar melihat dua sisi, berisiko tidak tegas. Lalu ada moralis yang empatik, hangat, tapi emosional tidak stabil. Lalu ada administratif, yaitu kaku, konservatif, cocok untuk situasi stabil. Lalu ada analitis, berbasis logika dan data, perencanaannya jangka panjang. Ada asertif, yaitu terbuka pada kritik, fokus pada pengendalian pribadi. Lalu ada entrepreneur, yang fokus pada persaingan, kurang mengutamakan kerjasama. Lalu ada visioner, berbasis visi, mendorong perubahan dan pembelajaran. Lalu ada situasional, yang artinya gaya disesuaikan dengan situasi dan kesiapan bawahan. Di sini ada dua model kepemimpinan di abad ke-21. Yang pertama, kepemimpinan transformasional, yaitu membangun komitmen pada tujuan organisasi, mengubah budaya struktur organisasi agar selaras dengan strategi, lalu ada menciptakan kepercayaan, kebanggaan, loyalitas, dan meningkatkan kinerja. Yang kedua, kepemimpinan transaksional. Itu dia berbasis hubungan transaksional seperti imbal hasil dan reward. Lalu dia berfokus pada kesepakatan kinerja dan kebutuhan bawahannya. Lalu perbedaan utamanya dibagi menjadi dua lagi. Kalau transformasional, nilai dan visi organisasi yang dilihat. Kalau transaksional adalah pertukaran ekonomi yang dilihat. Di sini ada 4 jiwa kepemimpinan yang ada di abad ke-21, yaitu entrepreneur, pemimpin inovatif, percaya diri, berdedikasi tinggi, dan berfokus pada pencapaian luar biasa demi tujuan organisasi. Lalu di sini ada korporatif, yaitu pemimpin dominan lebih fleksibel, direktif namun memberi kebebasan, konsultatif tapi kurang partisipatif. Lalu yang ketiga ada developer, yaitu pemimpin yang mendukung bawahan, membangun kepercayaan, dan membantu mengaktualisasikan potensi mereka. Lalu yang keempat ada integrator, yang berarti pemimpin partisipatif yang menyatukan ide-ide berbeda dalam mengutamakan keputusan kelompok. Berikut ada 3 elemen utama faktor penopang pada abad ke-21. Yang pertama, kepemimpinan. Pemimpin abad 21 harus mengaspirasi, membangun impian, dan memperoleh komitmen emosional melalui kolaborasi strategi dan eksekusi. Yang kedua, ada proses yang berfokus pada pendidikan lintas level, optimalisasi teknologi, antusiasme pelanggan, dan respon cepat terhadap perubahan global. Yang ketiga ada organisasi, prioritas kualitas sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan abad 21. Sekian presentasi saya mengenai motivasi dan kepemimpinan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.